Setiap warga negara memang berhak memanfaatkan dan mengelola kekayaan alam di Indonesia, asalkan tidak merusak dan mengeksploitasi secara berlebihan agar tidak terjadi kerusakan. Pada dasarnya, kekayaan alam yang melimpah dapat membuat manusia menjadi gelap mata. Segala cara akan dilakukan untuk merampas hak orang lain. Di Lumajang, Jawa Timur, seorang petani bernama Salim Kancil sangat gigih dan berani melawan aktivitas penambangan pasir di desanya. Pria itu lahir pada tanggal 22 April 1969 di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian. Sang petani mempunyai nama asli Salim dan julukan Kancil diperoleh karena dia sering mencuri mentimun di kebun milik orang lain semasa kecil. Layaknya seekor kancil, Salim memasuki area kebun dengan lincah dan memetik mentimun dengan sangat lihai. Sebagai seorang petani, Salim Kancil memiliki lahan yang ditanami padi seluas 1,5 hektar. Lahan itu berada di sekitar lokasi penambangan pasir ilegal di pesisir pantai selatan Watu Pecah. Dari lahan pertaniannya, Salim Kancil dapat menghidupi istrinya yang bernama Tija dan kedua anaknya yakni Ike Nurillah dan Dio Eka Saputra. Kemunculan aktivis lingkungan di Desa Selok Awar-Awar seperti Salim Kancil berkaitan dengan salah satu peristiwa penting di Lumajang. Pada tahun 2012, Bupati Lumajang yang bernama Syahrazad Masdar menerbitkan surat izin menambang pasir di sejumlah wilayah di Lumajang, termasuk di sekitar pantai Watu Kecak. Surat izin itu berlaku selama 10 tahun terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2012 hingga tanggal 8 Agustus 2022. Kebijakan itu pun dapat membuka jalan bagi PT Indo Modern Mining Sejahtera atau IMMS dalam menjalankan aktivitas penambangan pasir. Pihak perusahaan tersebut diizinkan melakukan penambangan di Desa Bades, Desa Bago, Desa Selok Awar-Awar, Desa Selok Anyar, Desa Pandan Arum, dan Desa Pandan Wangi. Semua wilayah tersebut memiliki total area penambangan seluas 2.744,21 hektar. Keberadaan aktivitas penambangan pasir awalnya mendapat penolakan dari para warga karena berpotensi merusak lingkungan. Akan tetapi saat itu sang bupati lebih tertarik pada iming-iming dari Direktur Utama PT IMMS yang bernama Lam Chong Sam. Sang direktur telah menjanjikan investasi sebesar 2 triliun rupiah untuk Bupati Lumajang. Ternyata tujuan PT IMMS dalam melakukan penambangan pasir di Lumajang tidak berjalan sesuai rencana. Perusahaan itu mendapat protes secara bertubi-tubi dari warga setempat yang menolak desanya dijadikan sebagai lahan pertambangan. Puncak kemarahan warga terjadi pada bulan Januari 2013. Kala itu warga Desa Bades membakar fasilitas tambang milik PT IMMS, sehingga aktivitas penambangan menjadi terhambat. Kemudian pada tahun 2014 PT IMMS mengirimkan surat ke Bupati Lumajang. Surat itu menyatakan bahwa pihak perusahaan telah menghentikan kegiatan pertambangan di Lumajang. Penghentian itu juga sejalan dengan terbitnya peraturan pemerintah yang melarang ekspor mineral mentah. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa jika akan melakukan ekspor, maka suatu perusahaan penambangan wajib membangun smelter atau instalasi pengolahan dan pemurnian hasil tambang. Sayangnya, kondisi PT IMMS semakin terpuruk sehingga mereka tidak bisa membangun smelter. Di sisi lain, Lam Chong San yang merupakan warga negara Cina terbukti terlibat dalam kasus korupsi. Pria itu diketahui telah merugikan keuangan negara sebesar 126 miliar rupiah. Akibatnya, sang direktur ditangkap polisi dan divonis 12 tahun penjara oleh Ketua Majelis Hakim dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Tidak berhenti sampai di situ saja, kemelut tambang pasir di Lumajang masih terus berlanjut. Meski PT IMMS telah ditutup sepenuhnya, namun masih saja meninggalkan bekas-bekas aktivitas pertambangan. Hal ini menjadi peluang dan langsung dimanfaatkan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka pun mendirikan tambang pasir ilegal, salah satunya di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang.
Lalu pada bulan Januari 2014, Kepala Desa Selo Awar-Awar yang bernama Haryono menemui Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang bernama Madasir. Pertemuan itu dilakukan untuk membahas rencana pembentukan desa wisata. Madasir pun menyetujui ide tersebut, mereka lalu mengadakan pertemuan selanjutnya. Kali ini pertemuan dihadiri oleh Haryono, Madasir, dan Harmoko sebagai salah satu perwakilan perangkat desa. Tak disangka-sangka, ternyata dalam pertemuan kedua secara garis besar mereka membahas rencana tambang pasir yang berkedok desa wisata. Selain membahas perencanaan, mereka juga mendiskusikan tentang tugas masing-masing. Dalam hal ini, Harmoko bertugas mendatangkan eksavator guna pembuatan jalan dan danau wisata dengan cara menggali pasir. Pertama-tama, pria itu menghubungi pemilik eksavator yang bernama Kusnul Rofik melalui telepon. Melalui sambungan telepon, Kusnul mengkonfirmasi jika eksavator miliknya sedang digunakan oleh rekannya yang bernama Eriza Hardi. Pria itu lalu menghubungkan Harmoko dengan Eriza melalui telepon. Kemudian pada tanggal 4 April 2014, para petinggi desa mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh Haryono, Madasir, Harmoko, dan Eriza. Pertemuan itu diadakan di rumah makan cepat saji McDonald yang terletak di Kecamatan Waru, Sidoarjo. Mereka pun sepakat untuk bekerja sama dalam kegiatan pembangunan desa wisata dan mendatangkan eksavator untuk menambang pasir. Kesepakatan itu ditandatangani oleh Madasir dan Eriza, si pemilik alat, atas sepengetahuan dan izin khusus dari Haryono selaku kepala desa. Di momen ini, mereka juga menyepakati pembayaran alat eksavator sebesar Rp180.000 untuk per jamnya. Kenyataannya, sistem pembayaran yang terlaksana justru melenceng jauh dari kesepakatan awal. Sistem pembayaran tiba-tiba berubah menjadi sistem bagi hasil dari penjualan pasir per truk. Rofik dan Eriza selaku pemilik eksavator sepakat melakukan pembayaran sebesar Rp110.000 per truk. Kemudian pada bulan Juni 2014, Eriza pun mendatangkan alat berat dengan merek Caterpillar sebanyak 2 unit di lokasi penambangan, yaitu di pesisir pantai Watu Pecah. 2 minggu kemudian, pria itu mendatangkan lagi 1 unit alat berat dengan merek Hitachi. Lama-kelamaan tambang pasir ilegal yang dikelola oleh Haryono semakin berkembang. Bahkan tim kampanye yang membantunya menjadi kepala desa kembali bersatu untuk mengembangkan tambang pasir ilegal. Tim tersebut dijuluki Tim 12 yang diketuai oleh seorang pria bernama Desir. Hari demi hari berlalu tanpa dicurigai oleh siapapun. Penambangan pasir ilegal telah berjalan selama 12 bulan sejak tahun 2014. Dan selama 1 tahun beroperasi, pengelola penambangan tersebut telah meraup keuntungan sebanyak Rp3,4 miliar. Angka tersebut terbilang cukup fantastis, namun tidak sebanding dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Kerusakan lingkungan yang semakin parah membuat Salim Kancil kehilangan kesabaran. Kala itu, ia mendapati 8 petak lahan persawahannya hancur akibat aktivitas tambang pasir ilegal. Pria itu pun menduga bahwa penambangan tersebut sedang dikelola oleh Tim 12 yang dibentuk oleh kepala desa. Salim Kancil yang menjadi tulang punggung keluarga menjadi kebingungan. Hal itu dikarenakan lahan pertanian miliknya yang difungsikan sebagai mata pencaharian sudah tak dapat diharapkan. Ia pun mengalami kesulitan dalam menghidupi keluarganya. Penghasilan Salim Kancil juga semakin menurun secara drastis. Untuk memenuhi kebutuhan, pria itu memutuskan beralih profesi menjadi nelayan. Salim Kancil telah menyadari bahwa ia tidak mungkin bisa bertahan hanya dengan menjadi nelayan amatir. Maka dari itu, ia pun mulai mengunjungi rumah teman-temannya di malam hari dan berhasil merekrut 5 orang warga untuk melakukan perlawanan secara diam-diam. Mereka pun sempat khawatir jika Tim 12 mengetahui aktivitas perlawanan tersebut. Salim Kancil lalu mulai aktif melakukan surat menyurat dengan pihak keamanan, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat di Jakarta. Tujuan Salim Kancil sudah sangat bulat dan tidak bisa diganggu-gugat. Ia pun merasa harus memperjuangkan hak hidupnya sebagai warga negara Indonesia. Terlebih lagi, permasalahan yang menimpanya sama seperti permasalahan warga pemilik lahan pertanian di lokasi tambang ilegal yang lainnya. Perlawanan Salim Kancil semakin terlihat nyata dan membuat para penambang ilegal mulai gusar. Tak berselang lama, sang aktivis lingkungan mulai mendapatkan ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak.
Bahkan ketika bulan Ramadan, secara terang-terangan, Desir, sang ketua tim 12, mendatangi kediaman Salim Kancil untuk memintanya berhenti melakukan aksi perlawanan. Kala itu Desir yang sangat emosi kepada Salim Kancil hampir menampar wajahnya. Beruntungnya sang aktivis dapat segera menangkis tangan Desir. Tijah sebagai istri Salim Kancil sangat merasa khawatir dengan keselamatan suaminya. Kepada sang suami, wanita itu berkata, "Sudah, sabar. Jangan melawan Pak Kades. Dia dekat dengan aparat dan pejabat. Nanti jadi korban dan dihukum." Pria itu pun tidak menggubris perkataan istrinya. Ia tetap pada pendiriannya. Salim Kancil pun berkata kepada istrinya, "Bu, saya ini berjuang seperti apa yang Bung Karno sampaikan di Pancasila dan Undang-Undang." Di dalam benak Salim Kancil terdapat semangat untuk memperjuangkan hak hidup dan menolak tambang ilegal yang semakin membara. Kemudian pria itu pun melaporkan adanya intimidasi dan ancaman yang diperolehnya ke pihak kepolisian sektor Pasirian. Pihak Polsek lalu meneruskan laporan tersebut ke pihak kepolisian Resor Lumajang, tetapi tidak ada tindakan lanjut atau respon apapun. Salim Kancil lalu membentuk Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Desa Selok Awar-Awar. Bersama tim forum, Salim Kancil pun melanjutkan gerakan advokasi tentang penambangan pasir ilegal. Ia kembali mengirimkan surat kepada pemerintah desa Selok Awar-Awar, pemerintah Kecamatan Pasirian, dan pemerintah Kabupaten Lumajang. Pada bulan Juni 2015, tim forum yang dibentuk Salim Kancil mengirimkan surat kepada Bupati Lumajang yang bernama As'ad Malik. Dalam surat itu mereka meminta audiensi tentang penolakan tambang pasir ilegal. Namun lagi-lagi usaha itu tidak membuahkan hasil. Kemudian pada tanggal 9 September 2015, Salim Kancil dan tim forum mulai menunjukkan keseriusan mereka dengan melakukan aksi penyetopan aktivitas penambangan pasir dan penyetopan truk muatan pasir di Balai Desa Selok Awar-Awar. Dengan adanya gerakan itu membuat Kepala Desa Selok Awar-Awar mengeluarkan surat pernyataan untuk menghentikan penambangan pasir. Pada hari yang sama, Salim Kancil dan para warga yang menolak tambang pasir mengaku mendapat ancaman penghilangan nyawa. Menurut mereka, ancaman datang dari tim 12 yang diketuai oleh Desir. Warga pun melaporkan pengancaman yang mereka terima kepada aparat kepolisian, tapi sekali lagi tidak ada respon. Lalu pada tanggal 25 September 2015, tepat pada pukul 7 pagi, Salim Kancil dan 2 orang rekannya menyebarkan selebaran aksi damai tolak tambang di depan rumahnya. Kemudian datanglah sosok orang asing yang melintas dan membaca selebaran tersebut. Orang asing itu pun malah memarah-marahi 2 rekan Salim Kancil. Pada keesokan harinya, tanggal 26 September 2015, pukul 6 pagi, Salim Kancil yang mengenakan jaket berwarna abu-abu dan celana panjang berwarna krem sedang mengasuh cucunya. Sang cucu masih berusia 5 tahun dan bernama lengkap Yus Helmi Ananta Putra. Tijah, istri Salim Kancil, juga melakukan rutinitasnya dengan membuatkan kopi untuk sang suami. 30 menit kemudian wanita itu bersiap-siap untuk mencari rumput di ladang. Ia pun berpamitan kepada Salim Kancil yang sedang bermain dengan sang cucu. Pada hari itu, rencananya Salim Kancil bersama puluhan warga akan melakukan aksi damai menolak tambang ilegal di Jalan Desa Selok Awar-Awar. Mereka juga berencana akan menghentikan truk-truk yang membawa hasil galian tambang. Kemudian mereka juga akan menyampaikan bahwa pertambangan sudah dihentikan kepala desa sejak tanggal 9 September 2015. Pada pukul 7 pagi, Salim Kancil mengajak anaknya yang bernama Dio Eka Saputra ke rumah Ihsan yang juga merupakan warga penolak tambang. Kemudian pada pukul 7:40 mereka berangkat ke lokasi aksi dengan menggunakan sepeda motor. Dalam jarak 50 meter dari rumah, Salim Kancil melihat sekelompok orang yang dikenal sebagai tim 12 datang dari arah selatan. Tanpa menunggu waktu lama, ia bergegas memutar balik arah sepeda motornya dan kembali ke rumah. Setelah memarkir sepeda motor, Salim Kancil meminta putranya untuk lari ke belakang rumah. Di kediamannya, sang aktivis sempat disambut oleh cucunya. Seketika itu juga, Salim Kancil menggendong sang cucu dan membawanya masuk ke dalam rumah. Saat berbalik badan, sang aktivis secara tiba-tiba mendapat pukul yang bertubi-tubi dari anggota tim 12. 2 orang pria yang bernama Ehsan dan Madasir memukulnya dengan tangan kosong dan diselimuti amarah yang tak terbendung. Anggota tim 12 yang lainnya, yakni seorang pria bernama Tejo, berusaha mendekap tubuh Salim Kancil. Setelah itu, Madasir mengikat kedua tangan sang aktivis menggunakan seutas tali tambang.
Salim Kancil pun menjadi tidak berdaya. Ia lalu dinaikkan ke atas sepeda motor oleh Madasir. Kemudian sang aktivis diapit oleh Madasir dan seorang pria yang bernama Basri. Pria malang itu pun dibawa ke balai desa setempat. Jarak antara rumah Salim Kancil dengan balai desa sekitar 2 km saja. Perjalanan yang ditempuh hanya memakan waktu sekitar 5 menit dengan menggunakan sepeda motor. Melihat sang ayah yang sedang diculik oleh gerombolan tim 12, Dio berusaha mengejar. Namun ia dibentak dan dilempari batu oleh seseorang yang tidak dikenal. Kemudian Dio pun berlari kencang ke arah ladang untuk memberitahu ibunya. Setelah menemukan sang ibu, Dio mengabarkan tentang kondisi ayahnya. Sehari sebelumnya, Salim Kancil memang sempat mengajak Dio ke sawah untuk mencari ikan dan kepiting. Pada saat itu, mereka didekati oleh seseorang yang tergabung ke dalam tim 12. Sosok asing itu pun mendekati Salim Kancil dan Dio sembari membisikkan kata-kata ancaman. "Sesuk tak pateni kowe Lim," yang artinya, "besok ku habisi kamu Lim." Saat itu, Dio tak menganggap ancaman tersebut sebagai sesuatu yang serius, karena ia memang sudah terbiasa mendengarkan teror semacam itu yang ditujukan kepada ayahnya. Di balai desa, seorang guru PAUD yang bernama Hosidah melihat Salim Kancil yang sedang disiksa secara barbar. Pria itu dipukul berkali-kali menggunakan bambu, kayu, dan celurit. Bahkan Salim Kancil sempat dibacok dengan golok. Beruntungnya ia masih bisa bertahan hidup. Hosidah benar-benar dibuat bergidik ngeri dengan segerombolan orang yang menganiaya Salim Kancil. Wanita itu juga melihat para pelaku yang merebahkan tubuh sang aktivis. Kemudian mereka juga menggigit leher Salim Kancil menggunakan gergaji kayu, tetapi sang aktivis tetap bertahan hidup. Salah satu pelaku lalu menyetup tubuh Salim Kancil menggunakan kabel listrik yang disambungkan ke saklar. Namun lagi-lagi pria malang itu masih bisa bertahan hidup. Menurut sang guru PAUD, massa yang mengeroyok Salim Kancil beranggotakan sekitar 30 hingga 40 orang. Namun kala itu ia tidak dapat mengenali satu persatu dari puluhan orang tersebut karena kondisinya sangat ricuh. Hosidah lalu memilih untuk berlari menyelamatkan murid PAUD yang hendak keluar dari balai desa. Wanita itu pun tampak kebingungan dan ketakutan karena anak muridnya menangis dan menjerit-jerit. Pada pukul 8:30 pagi, massa pengeroyok membawa Salim Kancil ke tempat pemakaman di dekat lapangan desa. Setibanya di sana, ia kembali dipukuli menggunakan bambu dan kayu oleh seorang pria yang bernama Tejo. Mendapatkan siksaan semacam itu, Salim Kancil terjatuh dengan lunglai dan mulai tidak sadarkan diri. Para pelaku pun mengira bahwa sang korban telah tiada. Mereka lalu meninggalkan Salim Kancil yang terbaring di jalan pemakaman. Setelah berjalan sejauh 50 meter, para pelaku melihat korbannya yang sudah tersandar kembali dan dapat bangkit berdiri. Salim Kancil juga tampak berusaha untuk berlari-lari kecil dengan tertatih-tatih. Melihat pemandangan itu, salah satu pelaku memberitahu rekan-rekannya. Salim Kancil pun kembali dihajar habis-habisan oleh puluhan orang. Kala itu, seorang pria bernama Madasir memasuki area pemakaman untuk mengambil sebongkah batu nisan. Kemudian pria tersebut memukul benda itu ke kepala Salim Kancil. Akibatnya, kepala sang korban meneteskan bercak-bercak merah. Madasir pun tak pernah peduli dengan keadaan korbannya. Ia secara terus-menerus memukuli Salim Kancil. Pada akhirnya, aktivis malang tersebut kehilangan nyawa pada pukul 8:40 pagi. Kepergian Salim Kancil menyisakan duka yang begitu mendalam bagi keluarga dan seluruh anggota tim forum yang dibentuknya. Pada tanggal 23 Juni 2016, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengadili 2 terdakwa yang diyakini menjadi dalang penghilangan nyawa terhadap Salim Kancil. Kedua terdakwa tersebut adalah Haryono selaku Kepala Desa Nonaktif di Selok Awar-Awar dan Madasir selaku Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Persidangan untuk kasus Salim Kancil dipimpin oleh Ketua Hakim yang bernama Jihad Arkanudin dengan 2 anggota yang terdiri dari Efran Basuning dan Iwayan Sosiawan. Dalam putusannya, Hakim Jihad menyatakan bahwa kedua terdakwa terbukti melakukan penghilangan nyawa secara berencana. Berdasarkan barang bukti dan keterangan para saksi di persidangan, maka terdakwa Haryono dan Mudasir dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Vonis itu membuat jaksa penuntut umum kecewa karena sebelumnya sang jaksa telah menuntut hukuman seumur hidup bagi kedua terdakwa. Seorang jaksa yang bernama Naimullah mengungkapkan bahwa pihaknya belum mengambil sikap untuk menerima putusan hakim.
Sang jaksa juga mengaku belum memutuskan apakah akan mengajukan banding ataukah tidak. Teman dekat Salim Kancil yang bernama Tosan berkata, "Saya sangat kecewa. Coba bandingkan dengan Salim Kancil yang sudah tiada. Istrinya dan anaknya, siapa yang bertanggung jawab? Vonis kok hanya 20 tahun penjara." Seorang pria bernama Aak Abdullah Al-Kudus dari organisasi Laskar Hijau yang juga menjadi pendamping bagi warga pesisir Lumajang, khususnya Salim Kancil yang sudah menjadi korban. Aak Abdullah mengungkapkan bahwa kasus Salim Kancil akan menjadi sejarah kolektif yang cukup pahit untuk diwariskan dan menjadi bara yang mengandung daya ledak jika penanganan dan putusan tidak memberikan rasa keadilan khususnya bagi keluarga korban. Terkait hukuman tersebut, LPSK menyatakan vonis hukuman bagi para pelaku tidak lepas dari peran para saksi dan korban dalam memberikan keterangan saat proses peradilan pidana. Kini, kasus Salim Kancil telah meraup begitu banyak perhatian dari para aktivis mahasiswa, LSM, dan para wartawan. Seperti halnya Salim Kancil sendiri semasa hidup, mereka juga menuntut keadilan untuk sang petani yang juga berperan sebagai aktivis lingkungan. Dalam setiap tragedi selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil untuk masa depan yang lebih baik. Saya Mei, sampai jumpa di kasus selanjutnya.